Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Susilowati dan teman saya Sinta Handayani. Tujuan kami membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas pengantar manajemen yang dibimbing oleh Bapak Suryadi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai manajemen pemasaran. Menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran merupakan pasar sasaran untuk menarik, mempertahankan, dan meningkatkan konsumen dengan menciptakan dan memberikan kualitas penjualan yang baik. Sedangkan menurut Asauri, manajemen pemasaran merupakan kegiatan menciptakan, mempersiapkan, melaksanakan rencana yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Definisi pemasaran. Pemasaran merupakan suatu kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen dan masyarakat. Jadi, maksudnya itu, dengan adanya kegiatan pemasaran, kebutuhan dan keinginan konsumen atau masyarakat akan terpenuhi. Peranan pemasaran. Peranan pemasaran saat ini tidak hanya menyampaikan produk atau jasa hingga tangan konsumen, tetapi juga bagaimana produk atau jasa tersebut dapat memberikan kepuasan pada pelanggan dengan menghasilkan laba. Pengertian manajemen pemasaran. Sebelum itu, apa sih manajemen pemasaran itu? Jadi, manajemen pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan yang terdiri dari kegiatan mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinir, serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Jadi, tugas dari manajemen pemasaran itu sendiri yaitu untuk merencanakan, mengimplementasikan, serta mengawasi kegiatan pemasaran untuk memastikan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama yaitu analisis pasar. Untuk mengetahui adanya peluang dan ancaman serta kebutuhan atau keinginan konsumen, perusahaan harus melakukan dan memperhatikan beberapa hal mulai dari menganalisis peluang dan ancaman serta menganalisis perilaku konsumen. Analisis pasar itu sendiri merujuk pada proses menyelidiki dan memahami kondisi pasar yang melibatkan faktor-faktor seperti kebutuhan konsumen, tren industri, dan aktivitas pesaing. Tujuannya yaitu untuk mengumpulkan data yang mendalam tentang pasar itu sendiri. Analisis pasar merupakan landasan penting dalam perencanaan strategis untuk mengarahkan upaya pemasaran agar lebih efektif dan relevan dengan keadaan pasar. Yang kedua yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah strategi bisnis untuk membagi pasar menjadi beberapa kelompok konsumen berdasarkan kriteria tertentu seperti kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda dalam satu pasar. Segmentasi pasar mengacu pada proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil atau segmen berdasarkan karakteristik, kebutuhan, atau perilaku yang serupa. Maksudnya adalah untuk lebih tepat menargetkan dan memahami kebutuhan spesifik dari setiap segmen tersebut. Dengan melakukan segmentasi pasar, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyelaraskan produk atau layanan mereka dengan preferensi yang berbeda-beda di antara kelompok konsumen yang berbeda. Yang ketiga yaitu menetapkan pasar sasaran, yaitu dengan memberikan nilai keaktifan setiap bagian, kemudian memilih salah satu dari bagian pasar atau lebih untuk dilayani.
Menetapkan pasar sasaran berarti memilih segmen pasar tertentu dari hasil analisis dan segmentasi pasar sebelumnya. Tujuannya adalah untuk fokus pada kelompok konsumen yang paling sesuai dengan produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan menetapkan pasar sasaran, perusahaan dapat lebih efektif mengarahkan upaya pemasaran dan sumber daya mereka, sehingga meningkatkan kemungkinan sukses dalam mencapai tujuan pemasaran dan memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih efisien. Yang keempat yaitu penempatan pasar. Dilakukan juga fungsi penempatan pasar pada manajemen pemasaran guna melakukan identifikasi posisi pesaing yang ada sebelum menentukan penempatannya sendiri. Dan yang kelima yaitu perencanaan pemasaran. Perencanaan pemasaran merupakan aktivitas pemasaran yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan harus dikoordinasikan dan diarahkan agar tercapai tujuan perusahaan secara umum dan tujuan di bidang pemasaran secara khusus. Perencanaan pemasaran mencangkup pengembangan rencana strategis yang terinci untuk mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Ini melibatkan langkah-langkah seperti penentuan target pasar, penetapan tujuan pemasaran, perumusan strategi produk, penetapan harga, distribusi, dan promosi. Maksudnya adalah memberikan arah yang jelas dan terorganisir dalam pelaksanaan kegiatan pemasaran untuk mencapai hasil yang diinginkan, sambil tetap memperhitungkan dinamika pasar dan persaingan. Berikutnya yaitu tujuan manajemen pemasaran. Tujuan manajemen pemasaran ada 4, yaitu 1. Menciptakan permintaan atau demand. 2. Meningkatkan keuntungan. 3. Menciptakan pelanggan baru. Dan yang keempat yaitu memuaskan pelanggan. Konsep manajemen pemasaran. Di bawah ini adalah beberapa fitur dari konsep pemasaran, diantaranya yaitu 1. Fokus pada kebutuhan pelanggan. Manajemen pemasaran memiliki konsep fokus terhadap kebutuhan pelanggan, oleh sebab itu, kebutuhan konsumen pelanggan harus dipelajari dan menjadi dasar dari semua kegiatan terkait manajemen pemasaran, seperti perencanaan produk, harga produk, distribusi, pengemasan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu memberikan kepuasan konsumen. Diperlukan juga konsep untuk memberikan kepuasan konsumen secara maksimal dengan memahami kebutuhan dan merancang produk yang sesuai. Keberhasilan manajemen pemasaran suatu perusahaan akhirnya berkaitan pada kepuasan yang diberikan oleh konsumen. Memberikan kepuasan konsumen berarti memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan memenuhi atau bahkan melebihi harapan konsumen. Tujuannya adalah menciptakan pengalaman positif bagi pelanggan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan loyalitas mereka. Dengan memberikan kepuasan konsumen, perusahaan dapat membangun reputasi yang baik, mendapatkan rekomendasi dari pelanggan yang puas, dan mempertahankan pangsa pasar mereka. Fokus pada kepuasan konsumen juga berkontribusi pada retensi pelanggan dan kesuksesan jangka panjang perusahaan di pasar. Yang ketiga yaitu mencapai tujuan perusahaan. Manajemen pemasaran juga memiliki konsep untuk mencapai tujuan perusahaan yang mana memaksimalkan kepuasan konsumen dan dalam proses memungkinkan dirinya untuk mencapai tujuan-tujuan seperti pertumbuhan, pangsa pasar, dan jumlah laba yang wajar atau pengembalian investasi. Dan yang terakhir yaitu inovasi. Inovasi bertujuan untuk mencapai kepuasan konsumen. Dengan dilakukannya metode inovatif, maka perusahaan akan mampu memahami konsumen, mendesain produk yang sesuai, dan menawarkan kepada konsumennya dengan maksimal. Inovasi mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan mengintegrasikan ide-ide baru,
produk, atau proses yang membawa nilai tambah bagi pelanggan. Maksudnya adalah memotivasi kreativitas dan pengembangan yang terus-menerus untuk menjawab perubahan pasar, memenuhi kebutuhan konsumen, dan mencapai keunggulan kompetitif. Inovasi dalam bisnis dapat melibatkan perubahan dalam produk, model bisnis, teknologi, atau cara perusahaan berinteraksi dengan pelanggan, yang semuanya dirancang untuk meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi mengenai analisis SWOT. Apa sih analisis SWOT ini? Jadi, analisis SWOT ini adalah suatu teknik analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberlangsungan yang digunakan untuk membuat suatu perencanaan dalam berbagai bidang. SWOT ini merupakan singkatan dari strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threats, ancaman. Jadi, analisis SWOT ini ditujukan untuk melihat berbagai kemungkinan yang akan terjadi ketika menjalankan suatu rencana. Artinya, dengan teknik analisis ini, kita dapat mengantisipasi segala kemungkinan yang muncul. Analisis SWOT ini juga membantu perusahaan untuk memahami kondisi internal dan eksternalnya, sehingga dapat merumuskan strategi yang efektif untuk mencapai tujuan. Apa saja sih analisis SWOT itu? Terdapat 4 analisis. Yang pertama ada strength atau kekuatan, merupakan sesuatu yang berpotensi menjadi kekuatan dari suatu produk, proyek, dan lain-lain. Jadi analisis ini bertujuan untuk mengetahui apa yang membuat rencana milik kalian itu lebih unggul dibanding yang lainnya. Misalnya perusahaan dengan merek yang kuat, perusahaan dengan teknologi yang canggih, tim manajemen yang berpengalaman, efisiensi operasional, serta misal perusahaan dengan keunggulan biaya. Yang kedua yaitu ada weakness atau kelemahan, merupakan satu masalah yang berpotensi menjadi kelemahan dari suatu produk, bisnis, atau proyek. Kelemahan ini datang dari faktor internal. Jadi, untuk yang kelemahan ini masuknya ke faktor internal yang dapat menghambat pencapaian tujuan dari pemasaran. Kelemahan ini misal dapat berupa kurangnya sumber daya dari perusahaan, proses produksi yang kurang efisien, kurangnya inovasi, atau kurangnya pengetahuan pasar. Dan untuk contohnya juga hampir sama seperti yang tadi yang saya sebutkan, yaitu kurangnya inovasi, sumber daya yang terbatas, kurangnya kehadiran di pasar global, kurangnya adaptasi terhadap perubahan pasar, atau misal biaya produksi yang tinggi. Next, yang ketiga yaitu ada opportunity, adalah peluang yang dimiliki oleh produk baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Jadi untuk peluang ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai suatu keberhasilan. Peluang ini juga dapat muncul dari perubahan tren pasar, kebijakan pemerintah, perubahan teknologi, atau perubahan dalam perilaku konsumen. Yang terakhir yaitu ada threats atau ancaman, merupakan lawan dari opportunity. Jadi di ancaman ini yang menimbulkan resiko bagi suatu produk, bisnis, atau yang lainnya. Untuk ancaman ini dapat menghambat kesuksesan perusahaan misalnya ya. Jadi ancaman dapat berasal dari persaingan yang intens, perubahan regulasi, perubahan tren pasar, atau perubahan dalam kebijakan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke faktor analisis SWOT. Faktor analisis SWOT ini terbagi menjadi 2 bagian, ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk yang faktor internal mencakup kekuatan dan kelemahan. Di bawah ini ada 4 contoh.
yang masuk ke dalam faktor internal. Yang pertama yaitu ada kondisi keuangan perusahaan, sarana dan prasarana di dalam perusahaan, ada rekam jejak kesuksesan, dan kemampuan perusahaan. Nah, yang 4 ini masuknya ke kekuatan. Nah, saya akan menambah 4 lagi untuk yang kelemahan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang kekuatan. Di sini ada kondisi keuangan perusahaan. Jadi, maksudnya kondisi keuangan di dalam suatu perusahaan itu sangat kuat dan dapat mencakup tingkat likuiditas yang tinggi, laba bersih yang stabil, dan struktur modal yang sehat. Contohnya, misal perusahaan ABC memiliki tingkat laba bersih yang meningkat setiap tahun, memiliki arus kas yang positif, dan memiliki kebijakan manajemen hutang yang baik. Yang kedua, ada sarana dan prasarana yang baik. Jadi maksudnya kualitas sarana dan prasarana yang baik dapat meningkatkan efisiensi dan operasional daya saing dalam suatu perusahaan. Kalau dari sarana dan prasarana yang baik ini, contohnya misal pabrik produksi milik PT ABC ini dilengkapi dengan peralatan terbaru dan teknologi yang canggih sehingga memungkinkan mereka untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi dan meningkatkan efisiensi produksi. Yang ketiga yaitu ada rekam jejak kesuksesan. Maksudnya, jadi pengalaman dan keberhasilan masa lalu sebuah perusahaan ini dapat menjadi kekuatan sehingga menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola proyek atau mencapai tujuan. Jadi rekam jejak ini mencakup pencapaian yang signifikan sehingga peluncuran produk yang unggul, pertumbuhan penjualan yang konsisten, dan pengakuan industri. Misal, perusahaan ABC yang tadi memiliki sejarah peluncuran produk inovatif yang mendapat penghargaan industri dan telah mencapai pertumbuhan penjualan 2 digit selama 5 tahun terakhir. Nah, yang keempat yaitu ada kemampuan perusahaan. Jadi, maksudnya kemampuan manajemen atau perusahaan yang kuat mencakup kepemimpinan yang efektif. Misal, pengambilan keputusan yang baik dan kemampuan untuk mengelola risiko di dalam suatu perusahaan tersebut. Contohnya, misal kepemimpinan CEO di perusahaan ABC dikenal karena kemampuannya dalam mengambil keputusan yang tepat waktu dan efektif, serta kemampuannya untuk mengarahkan tim dengan visi yang jelas. Saya akan menambah 4 contoh untuk kelemahan, mungkin kebalikan dari kekuatan. Contohnya yang pertama, ada kondisi keuangan yang lemah. Jadi di dalam perusahaan mengalami kelemahan keuangan itu bisa terjadi karena utangnya yang tinggi, rendahnya profitabilitas, atau masalah arus kas. Contoh, misalnya perusahaan JKL mengalami beban hutang yang signifikan dan sering mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji karyawan sehingga jatuh tempo. Yang kedua, ada sarana dan prasarana yang terbatas. Jadi, keterbatasannya dalam teknologi, fasilitas produksi, atau rantai pasokan yang tidak optimal. Contohnya, perusahaan JKO menghadapi keterbatasan dalam fasilitas produksi mereka sehingga menyebabkan waktu produksi yang lama dan biaya produksi yang tinggi atau nambah. Yang ketiga yaitu ada rekam jejak yang buruk. Jadi untuk yang rekam jejak yang buruk ini mencakup kegagalan si perusahaan sebelumnya, atau si perusahaan mengalami kontroversial atau bisa jadi masalah hukum. Contohnya, perusahaan JKL mengalami kontroversi terkait produknya yang menyebabkan penurunan kepercayaan pelanggan dan penurunan penjualan. Yang keempat, contohnya ada kemampuan perusahaan yang terbatas. Nah, di sini perusahaan mengalami keterbatasan dalam keterampilan atau pengalamannya dalam manajemen. Contoh, si perusahaan JKL dan
perusahaan STU misal mengalami ketidakmampuan dalam mengelola tim dengan efektif, sehingga mengakibatkan kinerja proyek yang kurang optimal dan penurunan semangat kerja tim. Nah, sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Faktor eksternal ini mencakup peluang dan ancaman. Ada beberapa contoh yang masuk ke dalam peluang dan beberapa contoh lagi masuk ke dalam ancaman. Untuk terlebih dahulu saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang masuk ke dalam peluang. Yang pertama yaitu ada perkembangan teknologi. Maksudnya yaitu adanya inovasi dan perkembangan teknologi dapat menjadi peluang untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing. Contoh, perusahaan Lazada dapat memanfaatkan peluang untuk mengembangkan produk baru berbasis teknologi terkini, meningkatkan efisiensi operasional, atau mengeksploitasi platform digital untuk meningkatkan pemasaran. Yang kedua, ada perubahan peraturan pemerintah. Jadi, jika ada perubahan peraturan yang mendukung bisnis atau mengurangi hambatan, hal ini bisa menjadi peluang untuk pertumbuhan di dalam suatu perusahaan tersebut. Contohnya, perusahaan Lazada tadi dapat memanfaatkan peluang pasar yang baru terbuka setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang fiskal yang mendukung investasi sektor tertentu. Yang ketiga, yaitu ada kondisi lingkungan dan perkembangan tren. Jadi, adanya peluang dapat datang dari kesadaran akan isu lingkungan, perubahan tren konsumen, atau permintaan pasar yang berkembang. Contohnya, perusahaan Lazada dapat melihat peluang dengan memproduksi produk yang ramah lingkungan yang sesuai dengan tren kesadaran lingkungan di kalangan konsumen. Yang terakhir, contohnya ada budaya yang masuk ke dalam peluang ini dapat muncul dari perubahan dan nilai-nilai di dalam masyarakat. Contohnya, perusahaan Lazada dapat mengeksploitasi peluang dengan merancang kampanye pemasaran yang menyesuaikan produk mereka dengan nilai-nilai budaya yang berkembang. Nah, selanjutnya ada 4 tambahan contoh yang masuk ke dalam ancaman. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Jadi, teknologi baru juga dapat menjadi ancaman jika organisasi tidak dapat mengikuti atau beradaptasi dengan cepat. Atau juga misal ancaman ini muncul ketika perusahaan tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern atau tidak bisa bersaing dengan pesaing yang lebih teknologi. Contohnya, jika perusahaan tidak beradaptasi dengan teknologi baru, mereka dapat kehilangan daya saing dan pangsa pasar. Yang kedua, yaitu ada perubahan peraturan dan pemerintah. Jadi, perubahan peraturan ini dapat menghambat operasi atau meningkatkan biaya dapat menjadi ancaman. Atau ancaman ini juga timbul jika ada perubahan peraturan yang memberikan dampak negatif pada operasional si perusahaan. Contohnya, jika pemerintah memberlakukan aturan yang lebih ketat terkait pajak atau lingkungan, perusahaan harus menyesuaikan strategi untuk menghindari potensi dampak negatif. Yang ketiga, yaitu ada kondisi lingkungan dan perkembangan tren. Jadi maksudnya ancaman dari lingkungan seperti bencana alam atau perubahan iklim dapat mempengaruhi rantai pasokan dan operasional bisnis, atau juga tren yang merugikan seperti perubahan preferensi konsumen atau tren negatif terhadap produk tertentu dapat menjadi ancaman juga. Contohnya, jika ada perubahan dalam preferensi konsumen yang mengarah pada penurunan permintaan terhadap produk tertentu, perusahaan harus menyesuaikan portofolio produknya. Yang terakhir, ada budaya dan suatu peristiwa. Maksudnya, jadi untuk perubahan budaya atau peristiwa tertentu, misal si perusahaan mengalami peristiwa-peristiwa di masa lalunya seperti krisis keamanan atau kesehatan, dapat menciptakan ancaman bagi bisnis, atau juga ancaman
dapat muncul dari perubahan budaya atau kejadian yang tak terduga, sehingga mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk atau merek. Contohnya, suatu peristiwa kontroversial atau krisis reputasi dapat merugikan citra perusahaan dan mengancam hubungan dengan pelanggan serta pemangku kepentingan lainnya. Jadi, untuk yang ini, perusahaan dapat merancang strategi yang adaptif sehingga memaksimalkan peluang pertumbuhan dan mengatasi potensi ancaman di lingkungan bisnis mereka. Next, ada manfaat dari analisis SWOT. Nah, di bawah ini ada 4 manfaat atau kegunaan dari si analisis SWOT ini. Yang pertama, yaitu ada penentu keberlangsungan bisnis. Jadi, analisis SWOT ini membantu perusahaan mengidentifikasi faktor internal yang dapat menjadi kekuatan utama untuk mendukung kelangsungan bisnis. Dengan memahami kekuatan-kekuatan ini, perusahaan dapat membangun fondasi yang kokoh untuk bertahan dan tumbuh di pasar. Yang kedua, yaitu ada menetapkan prioritas tujuan. Maksudnya, jadi hasil dari analisis SWOT ini membantu dalam menetapkan prioritas tujuan. Kekuatan dan peluang menjadi dasar untuk merumuskan tujuan dan memanfaatkan keunggulan yang kompetitif. Sedangkan kelemahan dan ancaman dapat menentukan tujuan perbaikan atau mitigasi risiko. Yang ketiga, yaitu ada mengetahui potensi pasar. Maksudnya, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang eksternal sehingga tren pasar atau perubahan perilaku konsumen yang dapat dimanfaatkan untuk mengakses atau memperluas pangsa pasar. Ini membantu perusahaan memahami dinamika pasar dan merancang strategi pemasaran yang relevan. Yang terakhir, ada menganalisis persaingan pasar. Jadi, untuk analisis persaingan pasar ini berkaitan dengan ancaman dan kelemahan, membantu perusahaan dalam menganalisis persaingan pasar, sehingga dengan mengidentifikasi pesaing utama dan mengevaluasi faktor-faktor dan dapat menjadi hambatan, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Sudah di penghujung presentasi, mari kita tutup dengan pantun terlebih dahulu. Makan nasi uduk campur ikan, paling enak minumnya Nutrisari. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat di kemudian hari. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.